Agar dapat mengikuti kejuaraan MotoGP, tentu memerlukan biaya yang besar dan dukungan yang mumpuni dari sponsor. Tidak jarang banyak tim yang berminat untuk mengikuti MotoGP, namun pengembangan motor mereka terhenti karena kurangnya biaya dan sponsor. Ada juga kasus di mana pabrikan atau tim yang sudah mengikuti MotoGP sebelumnya tidak jadi mengembangkan motor baru karena permasalahan biaya ataupun sumber daya manusia. Hal ini mengakibatkan ada beberapa motor yang sudah diumumkan ke publik untuk mengikuti MotoGP, namun motor tersebut tidak pernah mengikuti balapan. Beberapa di antaranya memiliki cerita, konsep, dan latar belakang yang unik. Berikut adalah motor-motor MotoGP yang sayangnya tidak pernah turun balapan. BMW M800RR MotoGP. Musim lalu, BMW santer diberitakan untuk mengikuti MotoGP menggantikan posisi Suzuki yang mundur secara tiba-tiba. BMW Motorrad Jerman sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa rumor tersebut tidak benar adanya, dan BMW tidak tertarik untuk mengikuti MotoGP. BMW lebih memilih memfokuskan diri di World Superbike Championship atau WSBK agar dapat segera meraih kembali kemenangan. Terakhir kali BMW menang di WSBK adalah pada 2013. Namun dulu BMW sempat berminat untuk membalap di MotoGP saat perubahan regulasi 800cc diberlakukan. Minat BMW tersebut dipicu karena perubahan regulasi yang terjadi membuat peta kekuatan antar pabrikan kembali ke titik nol, sehingga BMW bisa mengembangkan dari nol tanpa harus mengejar pabrikan lain terlalu jauh. BMW lalu membuat motor prototipe mereka M800R. BMW bahkan sampai mengontrak Jeremy McWilliams dan Luca Cadalora sebagai pembalap penguji mereka. Walau tidak pernah dibocorkan ke publik, namun M800R ini rumornya ditenagai oleh mesin 3 silinder 990cc pada awal pengembangan. Rencananya saat motor hampir sempurna, BMW baru akan mengurangi kapasitas mesinnya ke 800cc. Namun proyek BMW ini tidak pernah sampai ke grid MotoGP. Tidak ada yang tahu pasti kenapa BMW tidak pernah merealisasikan proyek ini. Namun permasalahan biaya disinyalir menjadi pemicu utamanya. Walau begitu, dipercaya bahwa beberapa konsep dari M800R ini nantinya akan BMW pakai untuk membuat senjata utama mereka di WSBK BMW S1000RR. Sauber Petronas GP1. Sauber Petronas adalah nama yang cukup mentereng di gelaran World Superbike pada awal tahun 2000-an. Dihandle langsung oleh mantan juara dunia 4 kali dan waktu itu pemegang rekor kemenangan terbanyak di World Superbike Carl Fogarty. Proyek Sauber Petronas ini sukses berada di baris depan World Superbike pada 2003 dan 2006. Namun sebelum akhirnya turun di World Superbike, Sauber Petronas sebenarnya mengembangkan motor mereka sebagai motor prototipe untuk turun di MotoGP. Sauber bahkan sudah melakukan tes pada Pekan GP Malaysia 2001. Rencananya Sauber akan turun secara penuh pada 2002 saat MotoGP beralih ke mesin 4 tak. Sayang, tim Sauber kemudian memutuskan untuk mundur dari proyek ini, meninggalkan Petronas yang masih tetap ingin melanjutkan proyek. Tidak patah arang, Petronas selalu menggait Carl Fogarty dan merubah konsep dari Sauber Petronas GP1 menjadi Petronas FP1 Superbike. Ilmor Extreme MotoGP. Ilmor Extreme MotoGP mungkin jadi salah satu motor yang punya kesempatan untuk turun di MotoGP walau hanya 3 kali. Diluncurkan pada 2006, Ilmor datang dari histori panjang dalam keikutsertaan mereka pada balapan roda 4. Termasuk beberapa kali mensuplai tim-tim besar di F1 seperti Tyrrell dan Sauber. Di MotoGP mereka bekerja sama dengan tim pengembangan Sutter sebagai pabrikan sasis mereka dalam meracik Ilmor Extreme. Ditenagai oleh mesin V4 90 derajat yang mirip dengan mesin Ducati, rencananya Ilmor X3 akan turun secara penuh pada 2007. Mereka juga merekrut Jeremy McWilliams sebagai pembalap penguji mereka. Ilmor X3 sempat mencicipi start MotoGP pada GP Qatar 2007, di mana mereka lebih lambat 4,6 detik dari pembalap tercepat Casey Stoner. Ilmor kemudian memutuskan untuk mundur dari kompetisi untuk mencari dana dan kembali mengembangkan motor mereka
yang mereka rasa belum siap itu. Namun nyatanya mereka tidak pernah kembali setelahnya. Motosis C1. Motosis didirikan oleh arsitek dan pengusaha Michael Sis yang terkenal di Hollywood. Perusahaannya itu pernah mencoba untuk tampil di MotoGP dengan motor mereka yang diberi nama C1. Ditenagai oleh mesin 990cc 4 silinder dengan twin crank system yang ditempelkan sejajar dengan sasis, membuat C1 memiliki dimensi yang ramping. Dalam mendinginkan, mesin C1 dibekali oleh twin radiator yang ada di bagian depan motor. Radiator ini juga masih memiliki tambahan radiator cadangan yang ada di bagian belakang motor. Sasis motornya terbuat dari bahan karbon fiber, yang mana pada waktu itu merupakan komponen yang belum pernah dipakai untuk sasis MotoGP sebelumnya. Sayang, sebelum C1 resmi diturunkan, MotoGP kembali merubah regulasi kapasitas mesin menjadi 800cc, membuat C1 tidak bisa diturunkan di MotoGP. MZ V4. MZ bukan merek yang asing di MotoGP. Sebelumnya, MZ pernah mengikuti MotoGP pada tahun 60-an sampai awal 70-an di kelas rendah. Total MZ mengumpulkan 13 kemenangan dan 105 podium dari tahun 1955 sampai 1976, sebelum akhirnya MZ memutuskan mundur. Pada 2002, MZ juga tertarik untuk kembali meramaikan MotoGP dan merancang prototipe motor 4-tak 990cc mereka. Motor itu ditenagai oleh mesin V4 990cc bertenaga 220 horsepower dan diumumkan pada Februari 2002. MZ V4 ini diuji oleh pembalap GP250 Ralph Weltman dan Jose Luis Cardoso. Namun karena tidak bisa mencetak waktu yang kompetitif, MZ akhirnya memutuskan untuk mengundur proyek mereka, namun mereka tidak pernah kembali. Belata V6. Terakhir ada Belata dengan motor bermesin V6 mereka. Sama seperti yang lain, Belata berencana masuk ke MotoGP saat perubahan regulasi mesin tahun 2002. Motor mereka ditenagai oleh mesin V6 yang rumornya hasil kerjasama antara Belata dan Honda. Namun akhirnya Honda membuat mesin V5 untuk RC211V. Belata harus membuat mesin mereka lagi. Karena ini Belata menunda rencana mereka sampai pada tahun 2006. Mereka kemudian bekerja sama dengan tim WCM untuk meracik mesin V6 mereka dan direncanakan debut pada GP Ceko 2006. Namun Belata tidak pernah datang di gelaran GP Ceko itu. Hal ini terang membuat WCM kelabakan. WCM kemudian terpaksa dengan izin khusus Dorna dan FIM menggunakan motor YZR 500 hasil kerjasama mereka dengan Yamaha dulu.